Assalamualaikum, hai semuanya. Balik lagi di podcast Istizah. Hari ini aku mau ngebahas kisah cinta yang sederhana tapi luar biasa. Jadi aku mau ngebahas kisah cintanya Putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra, dan Ali bin Abi Thalib. You can do it. Insyaallah. Hari ini aku ditemenin sama Kak Sabita dan Kak Naya. Halo Kak. Halo. Oh iya, ngomong-ngomong soal percintaan, banyak banget gak sih orang-orang yang sekarang jadi ikut-ikutan soal percintaan kayak gini? Pasti kalau ngomongin soal percintaan pasti ke pacaran-pacaran dulu, iya gak sih? Bener banget. Padahal pacaran itu nggak boleh, karena dia menuju ke arah zina yang udah pasti itu dosa. Tapi ternyata banyak banget ya zaman sekarang yang ikutan kayak gitu. Padahal kalau bisa kayak mereka udah tahu deh, udah pernah denger gitu loh Ya, tentang ini salah. zina gitu, tapi ya udah biarin aja gitu, mereka Padahal peduli. bisa tahu kita tuh mengelola rasa cinta itu biar nggak jadi zina. Gimana tuh? Contohnya kayak kisah cinta yang bakal kita bawain ini. Dan kalau ngebahas tentang kayak kisah cinta sejarah gitu, kayaknya orang-orang bakal mikir kita mau ngebahas tentang Romeo dan Juliet gak sih? Iya. Soalnya kita gak bakal ngebahas kisah cinta Tante Restu itu nih. Iya, ya benar banget. Kisah cinta ini tuh sampai ngebuat setan aja tuh pada gak tahu kalau misalkan mereka itu saling suka tahu. Keren Masya banget ya. Allah. Jadi ya mereka tuh saling suka, tapi yang tahu tuh cuma Allah sama dianya aja. Masya Masya Allah, berarti- saking terjaganya ya. Iya, berarti mereka kayak gak keluar-keluar gitu ya cintanya, Insya Allah ini suci untuk dan dalam hati. Ya karena mereka tuh dingin gitu. Kak Sabita katanya kisah lamaran mereka tuh unik banget ya. Iya banget. Jadi kisahnya itu Ali tuh udah jatuh cinta lama banget sama Fatimah, tapi dia gak berani ungkapinnya. Soalnya dia tuh merasa gak pantas gitu loh, karena hidupnya itu sederhana banget. Nah, sampai akhirnya Ali beraniin diri buat ngelamar Fatimah, dan di situ dia itu cuma bawa baju besi satu-satunya yang dia punya buat dijadiin mahar. Dan di situ dia datanglah ke rumah Rasulullah, dan dia masih malu-malu dan pas ketemu Rasulullah, ada apa Ali gitu. Enggak, Rasulullah hanya mau silaturahmi. masih malam-malam gitu Iya. ya, bisa to the point. Nah, akhirnya ngobrol udah tuh dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin melamar putri Anda Fatimah. Dan di situ Rasulullah tersenyum dan menerimanya. Masya Allah. Langsung ya, langsung Masya aja. Allah ya. Biasanya mah orang kayak panjang-panjang dulu Iya. ya, baru direstuin, cuma langsung dikasih restu. Nah, besok dikasih tau lah tuh ke Fatimah, dan Fatimah setuju. Wah. Udah pas banget gitu ya. Tapi waktu sebelum Ali ngelamar Fatimah, ada rintangan apa aja sih? Nah, ada tuh salah satu rintangan Ali, yaitu sebelum dia ngelamar Fatimah, ada dua orang yang namanya itu udah terkenal banget dan eksis dalam Islam, yaitu Umar dan Abu Bakar. Masya Allah. Itu dua orang yang Iya, saingan terberat gitu. iya, kayak udah kaya raya, dikenal banyak orang. Wih, sahabat Nabi lagi. Iya. Nah, Nggak insecure ya. ya, Ali tuh langsung kayak aduh, nyerah gak ya gitu. Akhirnya pas diberaniin diri, ternyata keterima. Masya Allah. Emang kita tuh harus mencoba. Iya bener banget. Karena ya gimana kehidupan mereka setelah mereka menikah? Kehidupan mereka setelah menikah itu sederhana banget ya. Terus rumah mereka juga bukan yang mewah-mewah gitu. Kehidupan mereka tuh sederhana aja gitu. Nggak ada yang mewah-mewahnya, jadi kayak perabotannya juga seadanya aja. Tapi kehidupan mereka tuh penuh dengan kasih sayang, rasa cinta, dan ketakwaan ya tentunya. Terus mereka juga saling ngebantu, saling
menjaga, saling mengerti tanpa ada yang saling menyalahkan. Jadi ketika Fatimah lelah, ada Ali yang selalu ada buat Fatimah gitu. Begitu pun sebaliknya ya. Iya benar. Tapi aku ada cerita nih waktu mereka awal nikah. Apa tuh Kak? Apa tuh? Jadi pas mereka awal nikah itu, Ali tuh Fatimah pernah ngasih tahu kalau misalnya dia tuh punya satu rahasia. Wah, apa Apa tuh? tuh rahasianya tuh? Nah itu Ali tuh langsung kayak, apa sih rahasianya apa gitu kan? Iya. Kepo juga kan. Terus Fatimah tuh kayak manas-manisin yang kayak, tapi jangan marah ya, jangan marah Iya. gitu. Apa sih ini? Apa sih rahasia apa sih? Terus habis itu Ali tuh kayak, emang kenapa gitu, kenapa nggak boleh dikasih tahu, emang kenapa harus marah gitu kan? Terus habis itu Fatimah tuh bilang rahasianya itu adalah dulu sebelum mereka menikah, Fatimah tuh udah pernah jatuh cinta sama seseorang. Waduh, gimana kapan? Langsung kayak aduh. Ini semua ya kayak ternyata pernah ada Orang yang sebelum Ali gitu kan. Terus abis itu Ali tuh nanya siapa orang itu Fatimah gitu. Terus Fatimah tuh jawab, orang itu adalah kau Ali gitu. Oh my god! Wow! Gimana nggak salah? Gimana kayak aduh, pertama-tama kayak kecewa, habis itu kayak terus menang gitu kan. Terus abis itu Fatimah tuh kayak apa ya, udah seneng gitu kan, karena ternyata orang yang dulu pernah dia cintai gitu dalam diam, ternyata Allah tuh beri mereka jalan untuk sakinah gitu. Dan ternyata Ali juga ngerasain hal yang sama. Sebelum mereka menikah itu Ali udah pernah ngerasain jatuh cinta, yaitu ke Fatimah gitu. Udah lama banget lagi jatuh cintanya ya, sampai nikah. Soalnya mereka tuh bisa gitu menjaganya kayak cuma diam-diam. antara mereka dan Allah aja gitu yang tahu. Gitu sih. Nah, abis itu aku juga ada cerita juga nih. Oh iya. Nah, jadi waktu di malam hari sehabis mereka sholat, jadi mereka tilawah bareng sama mereka. Nah, sampailah Fatimah ke ayat tentang poligami. Kan poligami, kan poligami kan tentang suami yang diperbolehkan untuk memiliki istri lagi kan. Nah, waktu Fatimah sampai ke ayat itu, dia mengecilkan suaranya agar Ali nggak dengar ayat itu. Agak takut gitu ya. Agak takut kayak aduh gitu. Nah, habis itu Ali yang walaupun suara Fatimah tuh dikecilin, dia tetap dengar, dia tetap tahu apa isi ayat itu. Nah, habis itu dia ngeberhentiin tilawahnya dan bilang ke Fatimah, kamu jangan khawatir, aku gak bakal cari siapa-siapa lagi kok. Nice. Kalau di zaman sekarang ya itu mungkin udah dijadiin status atau semacam Iya, suami aku bilang gini kan. tapi masya Allah banget ya. Terus aku juga ada sih satu cerita lagi setelah mereka menikah juga ya. Itu Fatimah sama Ali tuh pernah jalan berdua. Terus habis itu Ali tuh kayak gak bisa diem gitu, kayak ke kanan ke kiri gitu kan. Fatimah kayak, ini kenapa sih gitu kan. Terus Fatimah nanya, kamu kenapa gak bisa diem jalannya gitu. Terus abis itu Ali tuh ngomong, karena aku gak rela kalau misalnya bayangan kamu dilihat sama orang lain gitu. Karena kamu bayanganmu saja sangat berharga gitu. Bayangannya aja loh. Kan tubuhnya ya. Bayangan aja udah berharga seberharga itu gitu. Apalagi orangnya. Mungkin Ali tuh udah sangat cintanya gitu ya. Belum ngeliat wajahnya, cuma ngeliat bayangannya aja udah bikin Kayak cemburu gitu kalau dilihat orang. pasti orang tuh kalau di zaman sekarang tuh bilangnya posesif gitu ya, saking gak boleh orang lain tuh ngelihat karena berharga banget gitu, mulia banget, masya Allah. A few moments later. Masya Allah, indah banget ya. Dari sini tuh aku belajar kalau cinta sejati itu bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi tentang siapa yang paling tulus dan didukung oleh di jalan Allah. Makasih
makasih ya Kak Sabita, Kak Daya mau nemenin aku. Iya, sama-sama. Semoga ini jadi teladan ya buat kita semua, dan kita tuh bisa memilih gitu bahwa cinta itu nggak perlu kita berkoar-koar gitu ya. Kita bisa mengungkapkan rasa cinta itu tanpa harus umbar-umbar gitu. Kita bisa mengolah rasa cinta itu yang tadinya tuh mungkin kita di sini zaman sekarang tuh kita melihatnya cinta itu agak bertujuan ke zina gitu, padahal aslinya cinta itu adalah anugerah Yang mulia gitu kan sih sebenarnya cinta tuh. tergantung orangnya aja ya, kita bisa mengolahnya atau enggak. Dan kita bisa meneladani nih kisah ini kalau misalnya rasa cinta itu bisa kita jaga dalam diam gitu. Nggak perlu yang heboh-heboh lah. Kayak Nggak perlu semua orang tahu. iya, kayak ngedekatinnya ini banget, kelihatan banget. Buat yang kalian yang dengerin, semoga kisah cinta kita juga bisa setulis dan sesuci kisahnya Fatimah dan Ali. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.